Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1606. Mereka berdua datang sedikit lebih awal dari Charlie dan Quinn. Keduanya telah bermain dengan gembira selama lebih dari setengah jam. Ketika mereka hendak beristirahat, Lorin melihat Charlie berjalan bergandengan tangan dengan Quinn. Quinn mengenakan masker tebal, kacamata berbingkai hitam, dan topi bertelinga kelinci yang lucu. Jadi Lorin tidak bisa mengenali siapa dia. Sedangkan Charlie tidak menutupi wajahnya. Ditambah lagi Charlie adalah kekasih impiannya. Jadi dia mengenali sekilas Charlie. Pada saat ini, dia merasa bahwa pandangan dan persepsinya tentang Charlie sepenuhnya terbalik. Bagaimana bisa Charlie pergi skating bergandengan tangan dengan seorang gadis? Apalagi keduanya sangat dekat, sangat tidak normal pada pandangan pertama. Jika dia ingat dengan benar, Charlie dan Claire tidak pernah sedekat ini. Mungkinkah Charlie sudah lama selingkuh? Dia selalu menunjukkan cintanya kepada Charlie, dan Charlie selalu menolak cintanya tanpa keraguan. Dia berpikir bahwa Charlie setia pada Claire. Tidak disangkanya dia bermain ice skating bergandengan tangan dengan gadis muda yang cantik di East Cliff. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah Quinn, dia bisa tahu dari sosok Quinn bahwa dia pasti sangat cantik. Dengan sosok seperti itu, gadis itu sudah mengalahkan dirinya sendiri dan bahkan Claire sampai ke titik terak. Suasana hati Lorin merosot ke dasar. Dia berpikir dengan mencibir di dalam hatinya. Tidak heran Charlie selalu enggan menerima cintaku. Ternyata dia memiliki cinta baru di East Cliff. Sepupu Lorin tercengang ketika dia melihat saudara perempuannya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kakak, ada apa denganmu?" Lorin kembali sadar dan tersenyum pahit. "Tidak ada. Aku sedang memikirkan sesuatu." Sepupu itu bertanya sambil tersenyum. "Apakah kamu enggan pergi? Jika tidak, kamu harus berhenti bekerja di M Grand Group dan kembali ke East Cliff." Lorin merasa sedikit kecewa di hatinya. Keluarganya benar-benar tidak ingin dia kembali ke Aurus Hill. Ayah, paman, dan kakek berharap dia bisa tinggal di East Cliff. Dan berharap dia akan mengembangkan hubungan dengan Wrigley, tuan muda tertua dari keluarga Golding. Tapi Lorin ingin kembali. Alasan ingin kembali bukan untuk pekerjaan M Grand Group atau untuk direktur misterius M Grand Group. Tapi untuk Charlie. Charlie menyelamatkannya lebih dari sekali. Dan saat itu dia terluka di kakinya. Dan dia memiliki hubungan kulit ke kulit dengannya. Sebenarnya, dari lubuk hatinya, dia telah lama terpesona olehnya. Dia bahkan merasa bahwa dia tidak bisa bersamanya dalam kehidupan ini. Bahkan jika dia adalah kekasih gelapnya, dia akan bersedia melakukannya. Bagaimanapun, Lorin mencintai Charlie dengan sepenuh hati meski tidak ada balasannya. Jika dia bisa kekasih gelapnya, paling tidak dia tetap bisa menjadi wanitanya. Bahkan jika dia akan dimarahi oleh orang lain, bahkan jika dia akan menjadi tikus di pinggir jalan, bahkan jika sahabatnya Claire menentangnya, dia tidak akan pernah kembali. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi kekasih gelap Charlie. Karena, pada saat ini, gadis yang duduk di atas kereta es bersama Charlie dan bermain dengan gembira pasti sudah menjadi kekasih gelap Charlie. Bukan? Memikirkan hal ini, mata Lorin menjadi merah dan lembab. Dia tiba-tiba iri pada gadis yang tidak bisa dia lihat wajahnya. Meskipun dia hanya kekasih gelap Charlie, Charlie begitu perhatian dan bermain dengannya seperti pacarnya. Bukankah ini yang dia impikan? Bab 1607. Pada saat ini, Charlie tidak tahu bahwa Lorin mengawasinya gerak-geriknya. Dia benar-benar tenggelam dalam seluncuran es, olahraga rekreasi yang dia sukai sejak kecil. Setiap orang memiliki kepolosan seperti anak kecil, dan Charlie tidak kecuali. Saat bermain di waktu yang paling bahagia, seorang anak dengan sepatu skating meluncur lebih cepat dan lebih cepat di atas, langsung menuju ke kereta es Charlie dan Quinn. Tanpa diduga, anak itu kehilangan kendali, dan ketika semakin dekat dengan Quinn, dia tidak berbalik, dan menabrak Quinn dengan dia. Melihat akan memanggil, anak itu berteriak,
Queen melihatnya dan terkejut. Meskipun anak itu tampak seperti berusia 10 tahun dan beratnya tidak lebih dari 60 hingga 70 pon, dampak inersia tidak dapat dihilangkan setelah kecepatannya meningkat. Yang lebih berbahaya lagi, anak-anak itu bukan memakai sepatu roda, melainkan sepatu skating yang tajam. Sekali menyodok atau menggores seseorang, dapat menyebabkan cedera serius. Melihat ini, Charlie tiba-tiba melompat dari kereta dengan cepat, lalu memeluk Queen di lengannya dan memutar setengah lingkaran. Memeluknya menjauh dari posisi di mana dia akan tertabrak. Namun, melihat bahwa anak itu akan menabrak kereta, Charlie tidak yakin anak itu terluka. Jadi dia menendang kereta itu. Kereta es itu menukik dari permukaan es ke arah lain. Anak itu tidak memiliki pengalaman, dan tidak memiliki kemampuan tanggap darurat. Melihat dia akan menabrak kereta, dia sangat ketakutan sehingga dia hanya menutup matanya. Pada saat ini, kereta es ditendang oleh Charlie lagi. Akibatnya anak itu terus meluncur. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Lorin, yang tidak jauh, berada dalam garis lurus dengan anak itu. Charlie dan Queen menghalanginya ke arah gadis kecil itu. Jadi Lorin tidak melihat apa yang terjadi dengan jelas. Dia hanya melihat bahwa Charlie benar-benar mengangkat pinggang wanita itu dan langsung memberi wanita itu pelukan yang ambigu. Dia merasa masam dan marah. Dia tidak bisa tidak berpikir dalam hatinya. Orang ini Charlie terlalu berlebihan. Tidak apa-apa pergi ke East Cliff untuk bertemu kekasih. Namun dia berani menunjukkan cintanya di tempat umum seperti di Houhai ini. Dia terlalu mengecewakan. Tepat ketika dia marah, bayangan gelap tiba-tiba muncul di depannya. Dan sepupunya berteriak dari samping. "Ah! Suster Lorin, hati-hati." Begitu kata-kata itu terdengar, bayangan itu sudah ditarik ke arah Lorin. Pada saat ini, Lorin mengalihkan perhatiannya dari Charlie dan Queen ke bayangan yang meluncur ke arahnya. Ketika dia melihat dengan jelas, ternyata itu adalah seorang gadis yang menutupi matanya dan berteriak ngeri. Dan dia terlalu takut untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Siapapun yang bermain ski di atas es atau salju tahu aturan keselamatan dasar. Menjauhlah dari orang-orang yang tidak terkendali. Di es dan salju, jika seseorang tidak mengerem, kecepatannya dapat dengan mudah mencapai keadaan yang sangat berbahaya. Jika dia ditabrak seseorang dengan kecepatan tinggi, atau ditabrak mobil dengan kecepatan tinggi, tidak ada banyak perbedaan. Sepatu skating dan papan seluncur sangat keras dan tajam. Dapat dengan mudah menyebabkan cedera yang sangat serius. Lorin tidak tahu harus melakukan apa saat ini. Dan dia bahkan siap secara mental untuk tertabrak keras oleh anak ini. Pada saat pisau es anak itu akan menyentuhnya, dia menutup matanya ketakutan dan berteriak. Namun, setelah beberapa saat, dampak yang diharapkan tidak terjadi. Bab 1608. Pada saat kritis, Charlie sudah melepaskan Queen dan dengan cepat menyusul gadis kecil yang tidak terkendali. 1 detik sebelum dia akan diundang dengan Lorin, dia memeluk pinggang gadis itu. Lorin membuka matanya dan menemukan bahwa Charlie lah yang menghentikan gadis kecil yang tidak terkendali pada saat kritis. Dia benar-benar bahagia dan marah. Dia senang Charlie selalu muncul di hadapannya seperti seorang pangeran yang menawan di saat-saat kritis dan menutup semua bahaya untuk dirinya sendiri. Dia marah karena dia telah mengaku begitu lama, mengabdikan dirinya dan berharap menjadi kekasih kegelapannya. Tetapi dia berulang kali menolak sampai sekarang. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pria ini diam-diam memiliki kekasih gelap di East Cliff. Charlie tidak memerhatikan Lorin saat ini. Perhatiannya semua hal menarik pada anak itu. Karena dia tahu betul bahwa jika terjadi tabrakan, anak itu akan memiliki peluang lebih tinggi untuk terluka. Kemungkinan besar membutuhkan perawatan di rumah sakit. Untungnya, anak itu hanya ketakutan, tetapi tidak mengalami kecelakaan berarti. Pada saat ini, gadis kecil itu membuka matanya, melihat Charlie menyelamatkan dirinya dari menabrak orang lain. Dia menghela napas panjang dan berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih Paman, terima kasih." Charlie sedikit tersenyum, meletakkan di atas es, dan memuatnya. "Gadis kecil, kamu harus ingat untuk memperlambat saat meluncur di masa depan." Gadis kecil itu mengangguk dengan tergesa-gesa. "Terima kasih Paman, saya mengerti."
Setelah berbicara, dia dengan hati-hati melambai ke Charlie. Selamat tinggal, Paman. Charlie memperhatikannya perlahan-lahan menguatkan pergi. Dan kemudian dia merasa lega. Dia akan kembali untuk menemukan Queen. Ketika dia tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya, sedang menatapnya. Dia meliriknya. Dan tiba-tiba bertanya kepadanya, Lorin, kamu di sini. Lorin dengan sengaja mengerutkan hidungnya dan menyembunyikannya. Dan berkata, Hou Hai tidak dijalankan oleh keluargamu. Jadi mengapa aku tidak bisa berada di sini? Charlie tidak tahu bahwa Lorin marah padanya saat ini. Dan melihat bahwa dia tampak agak terburu-buru. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya berpikir itu hanya kebetulan kecil. Eastcliff sangat besar, Lorin mencibir. Atau seperti pepatah lama, tidak ada dinding yang kedap angin. Saya dulu datang ke Hou Hai untuk bermain ice skating setiap musim dingin. Dan saya telah berada di Aurus Hill tahun ini. Tidak disangka akan bertemu denganmu di sini. Berkata, Lorin melirik Queen yang sedang berjalan mendekat. Dan berkata kepada Charlie, jika aku tidak datang, aku tidak akan tahu jika kamu punya kekasih kecil di Eastcliff. Begitu Charlie mendengar ini, dia tahu bahwa dia telah salah memahami Pankreas dengan Queen. Jadi dia buru-buru berkata, Lorin, ini pasti kesalahpahamanmu. Aku tidak punya kekasih kecil. Kamu tidak boleh main-main. Lorin berkata, semua orang sudah dewasa. Jadi jangan coba-coba membuat kutipan di sini. Bukan kamu hanya takut aku akan kembali dan memberi tahu Claire. Charlie berkata dengan serius, Lorin, kamu benar-benar salah paham tentang ini. Saat dia sedang berbicara, Queen datang kepadanya. Dia melihat Charlie berbicara dengan seorang wanita cantik. Jadi dia meraih lengan Charlie dan bertanya dengan penuh kasih, Kak Charlie, apakah wanita ini temanmu? Charlie mengangguk. Ini teman sekelasku di kampus. Begitu Queen mendengar bahwa itu adalah teman sekelas Charlie, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada orang lain di dekatnya kecuali Lorin dan saudara kandungnya. Jadi karena sopan santun, dia melepas maskernya dan mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan ke Lorin sambil tertawa. Dia berkata, halo, saudara, saya Queen. Bab 1609. Alasan Queen melepas maskernya adalah karena dia merasa bahwa wanita di depannya adalah teman sekelas Charlie. Tidak peduli apakah dia memposisikan dirinya sebagai teman Charlie atau pertunangan Charlie dalam 20 tahun terakhir. Ketika dia melihat teman sekelas Charlie, semua harus dihormati. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melepas maskernya. Namun, gerakan ini membuat Lorin terkejut bagai sambaran petir. Tidak bisa bergerak. Dia melihat wajah cantik dan akrab Queen dan tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Wanita di depannya ternyata adalah bintang wanita paling populer di China, Queen Golding. Queen, bintang besar yang memukau penonton nasional dan Hollywood. Selain itu, beberapa orang tidak mengetahui identitas Queen dengan baik. Kebanyakan tidak tahu bahwa dia adalah putri dari keluarga Golding. Bagaimanapun, Lorin juga adalah wanita tertua dari keluarga Eastcliff. Jadi dia tahu lebih banyak tentang identitas Queen. Pada saat ini, dia merasa bahwa seluruh pandangan dunianya telah ditumbuhkan. Charlie, bagaimana dia bisa bersama gadis seperti Queen? Selain itu, mereka berdua berpegangan tangan untuk bermain ski, dan postur mereka ambigu. Lebih penting lagi, Charlie baru saja memeluk-pelukan mesra. Ya ampun, kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Queen dapat dikatakan sebagai gadis dengan kekuatan komprehensif paling menonjol di seluruh Eastcliff. Meskipun latar belakang keluarganya tidak berada di peringkat teratas di Eastcliff, itu adalah yang kedua setelah keluarga Wade dan keluarga Schultz. Namun, penampilan, sosok, temperamen, bakat, dan popularitas Queen semuanya sedikit lebih tinggi daripada gadis-gadis dari keluarga Wade dan keluarga Schultz. Oleh karena itu, dalam pertimbangan komprehensif, tidak ada wanita tertua dari keluarga Wade dan keluarga Schultz yang dapat dibandingkan dengan Queen. Atau dengan kata lain, Queen tidak hanya paling menonjol di Eastcliff, tapi juga paling menonjol di seluruh negeri. Oleh karena itu, Lorin merasa sangat terkejut dan tidak bisa percaya. Mengapa Charlie bisa bersama gadis cantik seperti Queen? Lorin masih shock.
Sepupunya sudah menutup mulut karena terkejut dan berseru, "Wow, ini benar-benar Queen." Queen buru-buru meletakkan rahang atas, membuat gerakan diam, dan berkata sambil tersenyum, Jangan berteriak. Ada terlalu banyak orang di sini." Adik Lorin mengangguk dengan tergesa-gesa, dan bertanya dengan suara rendah, "Nona Golding, bisakah saya berfoto dengan Anda?" Queen menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada salahnya berfoto. Tapi lebih baik tidak mempostingnya di situs jejaring sosial." "Oke, tentu saja," adik Lorin berkata dengan penuh semangat. "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membocorkannya." Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan membungkuk untuk mengambil beberapa foto bersama Queen. Hanya pada saat inilah Lorin kembali sadar, dan berkata kepada Queen dengan ekspresi meminta maaf. "Maaf Nona Golding, saya sangat terkejut sekarang sehingga saya tidak langsung bereaksi." Queen manis tersenyum. "Tidak masalah. Kakak, jangan terlalu sopan." Melihat senyum Queen, Lorin merasa bahwa sebagai seorang wanita, dia akan dimaniskan oleh senyumnya. Bab 1610. Apalagi seperti Claire, dia juga penggemar Queen. Jika bukan karena kehadiran Charlie, dia akan menarik untuk mengambil foto dengan Queen. Oleh karena itu, Lorin tidak bisa bertanya dengan ragu, "Charlie, bagaimana kamu dan Nona Golding saling mengenal?" Charlie tidak memikirkan bagaimana menjawab pertanyaan Lorin untuk sementara waktu. Jika mengatakan bahwa Queen adalah pelanggan yang ingin melihat Feng Shui, dia datang ke Ice Skating Hall bergandengan tangan dengan pelanggan. Ini jelas tidak masuk akal. Tetapi jika dia mengatakan bahwa Queen adalah gadis yang dia kenal ketika dia masih kecil, dia akan mengungkapkan identitasnya. Bagaimanapun, di mata Lorin, dia adalah seorang yatim piatu yang tinggal di panti asuhan kota Aurus Hill. Bagaimana mungkin seorang anak yatim piatu yang tinggal di Aurus Hill sejak kecil mengenal wanita tertua dari keluarga Golding di Eastcliff? Ini jelas tidak masuk akal. Jadi Charlie merasa sulit untuk menjelaskan masalah ini kepada Lorin tanpa mengungkapkan identitasnya. Tetapi ketika dia ragu-ragu, Queen menjawab dengan santai, "Kakak Charlie dan saya sudah saling kenal sejak kami masih sangat kecil." Setelah Lorin mendengar ini, dia langsung tercengang. Dia tiba-tiba menjadi curiga dan menghitung dalam hatinya. Charlie telah tinggal di celana asuhan Aurus Hill sejak dia masih kecil. Setelah meninggalkan panti asuhan pada usia 18 tahun, dia bekerja di lokasi konstruksi, dan kemudian bertemu kakek Claire, yang mengaturnya belajar di Universitas Aurus Hill selama setahun. Lalu dia menikahi Claire. Dengan cara ini, perjalanan hidup Charlie seharusnya tidak meninggalkan Aurus Hill. Bagaimana dia bisa mengenal wanita tertua dari keluarga Golding? Identitas kedua orang ini dapat dikatakan satu hari dan satu tempat, dan perbedaan di antara mereka tidak diketahui berapa levelnya. Mungkinkah ada rahasia tentang Charlie yang tidak dia ketahui? Sepertinya hanya ada satu penjelasan untuk masalah ini. Jadi, Lorin bertanya tanpa sadar, "Nona Golding, bagaimana Anda dan Charlie mengenal satu sama lain sejak kecil? Bukankah Charlie tumbuh di Aurus Hill?" Queen tanpa sadar ingin mengatakan yang sebenarnya. Charlie bereaksi dan buru-buru berkata, "Ceritanya panjang." Lorin memandang Charlie dan menunggu kata-kata selanjutnya. Charlie tahu bahwa kata-kata Queen pasti telah menumbangkan kognisi konsistensi Lorin tentang dirinya. Jadi Lorin tidak akan menyerah, dan pasti akan memecahkan masalah dan bertanya sampai akhir. Jika dia tidak memberikan jawaban yang memuaskan hari ini, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menemukan kebenaran di masa depan, dan bahkan mungkin memberitahu Claire tentang hal itu. Memikirkan hal ini, Charlie berkata, "Sebenarnya, ketika saya masih kecil, orang tua Nona Golding membawa ke panti asuhan Aurus Hill. Pada saat itu, mereka menyumbangkan banyak uang ke panti asuhan Aurus Hill, dan mereka juga berhubungan dengan saya. Bantuan amal keluarga yang membantu anak yatim. Saat itu, saya bertemu Nona Golding, dan karena saya sedikit lebih tua darinya, dia selalu memanggil saya kakak, dan kami selalu rukun sebagai kakak dan adik." Mendengar ini, Queen tahu bahwa Charlie pasti tidak ingin mengungkapkan identitas tuan muda dari keluarga Wade. Jadi dia mengangguk dan berkata kepada Lorin, "Ya,
Jadi Kak Charlie dan saya sudah saling kenal sejak lama. Lorin tiba-tiba menyadari, tidak jarang orang kaya suka beramal. Alasan yang Charlie katakan terdengar seperti tidak ada yang salah dengan itu secara keseluruhan. Dan itu lebih sesuai dengan pengalaman hidup Charlie. Selain itu, Queen di sebelahnya juga membenarkan pernyataan Charlie. Jadi Lorin tidak ragu lagi. Dia hanya mengatakan beberapa kesalahan. Charlie, kamu kenal bintang sebesar Nona Golding. Mengapa kami tidak pernah mendengarnya? Charlie tersenyum dan berkata, kamu seperti tidak mengenalku. Saya tidak pernah menyukai pamer. Tidak perlu selalu berbicara tentang fakta bahwa saya mengenal Nona Golding. Selain itu, saya hanya seorang brengsek di mata semua orang. Bahkan jika saya bercerita, semua orang pasti tidak akan mempercayainya. Sebaliknya, pasti akan membuat semua orang saya khawatir. Jadi, mengapa aku harus mengolok-olok diriku sendiri? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.